Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Filojita Kushitima. Saya dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang matahari sebagai persiapan KSN Astronomi tahun 2024. Kita langsung aja masuk ke materinya. Apa sih matahari itu? Matahari adalah sebuah bintang di pusat tata surya yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Bentuknya bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Matahari memiliki jarak yang paling dekat dengan bumi, baik pada gugusan galaksi Bima Sakti maupun pada galaksi Andromeda. Matahari dapat memancarkan cahaya dan panas yang amat sangat besar energinya karena dihasilkan dari reaksi fusi nuklir penggabungan inti atom hidrogen. Next, jarak matahari ke bumi. Matahari adalah bintang yang tampak paling besar dibandingkan bintang-bintang lain yang bertaburan di angkasa luar karena jaraknya yang sangat dekat, yaitu sekitar 150 juta kilometer atau satu satuan astronomi. Jarak kedudukan terdekat matahari ke bumi jaraknya adalah 147 juta kilometer, disebut perihelium. Sedangkan jarak paling jauh matahari ke bumi yakni kurang lebih sekitar 152 juta kilometer, disebut aphelium. Selanjutnya, suhu matahari. Panas matahari pada permukaannya adalah kurang lebih 6.000 derajat Celcius, sedangkan pada inti matahari temperatur mencapai 150 juta derajat Celcius. Pada waktu ke waktu, suhu matahari akan diperkirakan semakin dingin dan semakin mati bersama planet-planet lain termasuk bumi. Penyusun matahari terdiri dari 1. Hidrogen sebanyak 70%, 2. Helium sebanyak 25%, 3. Unsur lainnya sebanyak 5%. Bagian susunan matahari yaitu 1. Fotosfer adalah bagian lapisan permukaan yang dapat memancarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan. 2. Kormosfer adalah lapisan gas yang sangat tebal. 3. Korona adalah lapisan atmosfer terluar matahari. Next, sekarang kita masuk ke struktur lapisan matahari. Nah, di sini terdapat gambar dan struktur lapisan mataharinya. Inti matahari ditunjukkan pada nomor 1. Zona radiasi ditunjukkan pada nomor 2. Zona konvektif ditunjukkan pada nomor 3. Fotosfer ditunjukkan pada nomor 4. Kromosfer ditunjukkan pada nomor 5. Korona ditunjukkan pada nomor 6. Noda matahari ditunjukkan pada nomor 7. Noda ini berwarna hitam. Granulasi fotosfer ditunjukkan pada nomor 8. Prominensa ditunjukkan pada nomor 9. Setelah kita mengetahui gambar struktur dari lapisan matahari, kita sekarang masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu inti matahari. Inti yaitu bagian paling dalam dari matahari. Inti adalah sumber semua energi matahari. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, lebih dari 15 juta derajat Kelvin, dan material intinya sangat rapat atau padat. Ini adalah kombinasi dari dua sifat yang menciptakan lingkungan yang tepat untuk reaksi nuklir terjadi. 2. Yaitu zona matahari. Lapisan ini di atas inti matahari. Cahaya yang dihasilkan oleh fusi nuklir di inti bergerak keluar dari kulit inti matahari menuju zona radiasi.
Lapisan ini tidak sepadat dengan inti tapi masih padat sehingga cahaya dari inti memantul keluar sekitar 100.000 tahun untuk bergerak melalui zona radiasi. 3. Zona konvektif. Zona konvektif ini adalah lapisan matahari di atas zona radiasi. Di luar zona radiasi, suhu relatif dingin. 2 juta derajat Kelvin di zona konveksi dan 5 juta derajat Kelvin di zona radiasi. Pada suhu ini atom-atom di dalamnya akan menyerap energi, tapi karena atom dingin dan padat, atom tidak melepaskannya begitu mudah. Akibatnya transfer energi oleh radiasi melambat secara signifikan. 4. Fotosfer. Fotosfer merupakan lapisan matahari yang terlihat dari bumi. Karena memiliki cahaya yang sangat terang, bahkan mampu mengalahkan cahaya korona yang merupakan lapisan terluar matahari, fotosfer merupakan permukaan matahari yang tebalnya kurang lebih 350 km. Gelombang dan gelembung panas dan dingin pada fotosfer yang terus berlanjut menghasilkan pola pada permukaan matahari yang disebut granulasi. Lanjut, yang kelima yaitu kromosfer. Kromosfer adalah lapisan gas, kira-kira setebal 2000 km. Energi kromosfer ditransfer melalui radiasi. Atom hidrogen menyerap energi dari fotosfer dan sebagian besar energi kemudian dipancarkan dalam bentuk cahaya merah. Kromosfer paling mudah dilihat dengan menyaring semua panjang gelombang cahaya lainnya dari matahari dan hanya membiarkan cahaya merah dari kromosfer yang melewatinya. Fitur lain yang menarik dari kromosfer adalah lapisan luarnya yang terus berubah. Gerakannya seperti nyala api yang menyembur beberapa ribu kilometer dan kemudian kembali lagi. 6. Yaitu korona. Korona adalah lapisan terluar matahari. Suhu di korona rata-rata 1-2 juta derajat Celcius. Korona merupakan lapisan gas yang sangat tipis. Gas tersebut sering tampak seperti mahkota putih cemerlang yang mengelilingi matahari. Korona adalah penampilan yang terlihat saat gerhana matahari total. 7. Noda matahari. Noda matahari atau yang biasa disebut dengan bintik matahari adalah area yang memiliki medan magnet yang kuat. Medan magnet di bintik matahari ini bahkan bisa mencapai 2500 kali lebih kuat dari bumi, jauh lebih tinggi daripada di tempat lain pada matahari. Pada bintik matahari ini, tekanan magnet meningkat sedangkan tekanan atmosfer sekitarnya menurun. 8. Granulasi fotosfer. Granulasi yaitu gumpalan-gumpalan yang timbul karena adanya rambatan gas panas dari inti matahari ke permukaan. Akibatnya, permukaan matahari tidak rata melainkan bergumpal-gumpal. Next. Lanjut yang terakhir, 9. Prominensa. Prominensa atau biasa dikenal sebagai lidah api matahari adalah fitur besar yang membentang dan membentuk loop atau untai keluar dari permukaan matahari yaitu fotosfer hingga ke atmosfer terluar matahari yaitu korona. Lidah api ini berasal dari tepian matahari dan dapat mencapai 10.000 km. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke gangguan pada matahari. Yang pertama ada gumpalan matahari atau yang biasa disebut granulasi. Di sini terlihat jelas sudah pada gambar yang saya lingkarin berwarna biru ini menunjukkan gumpalan pada matahari. Gumpalan-gumpalan fotosfer ini disebabkan oleh benda suhu antara daerah panas dan daerah dingin yang cukup besar. Gumpalan ini berupa gas panas yang mengepul. Selanjutnya, yang kedua bintik matahari. Nah, di sini pada gambar sudah terlihat jelas pada lingkaran yang berwarna biru. Di sini ada bintik berwarna hitam. Nah, bintik ini bisa terjadi secara berkelompok atau secara tunggal. Nah, di sini pada gambar ada titik secara tunggal dan titik secara berkelompok.
Bintik matahari adalah daerah gelap pada fotosfer. Tampak gelap karena suhunya lebih rendah daripada suhu fotosfer di sekitarnya. Sebuah bintik matahari suhunya antara 4000 sampai 5000 derajat Celcius. Bintik matahari dapat tunggal ataupun berkelompok. Ia bergerak melintas fotosfer disebabkan oleh rotasi matahari pada sumbunya. Sebuah bintik bisa berukuran 10.000 km dari tepi ke tepi. Sebuah pori-pori bisa bertahan di bawah 1 jam, sedangkan bintik yang besar mampu bertahan selama 250 hari. Selanjutnya ada aurora. Di sini tampak jelas yang seringkali berwarna biru. Inilah yang dinamakan aurora. Lidah-lidah api matahari tidak hanya memancarkan sinar X, tetapi juga memancarkan aliran-aliran partikel atom seperti proton-proton dan elektron-elektron. Partikel-partikel itu sampai pada atmosfer bumi bagian atas. Kemudian partikel mengubah sifat kimia atmosfer dan menciptakan nyata yang sangat terang, yang disebut aurora. Aurora tampak fantastik, berwarna dengan pola-pola cahaya tampak pada waktu malam. Aurora ini tampak di daerah kutub utara maupun kutub selatan. Selanjutnya ada letupan. Nah, di sini sudah terlihat jelas pada gambar terjadi letupan pada matahari. Letupan gas pada permukaan matahari bermuatan listrik, di mana peristiwa ini terjadi dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi radio. Partikel sinar X mempunyai energi tinggi karena panjang gelombangnya pendek. Saat sinar X menembus atmosfer bumi, sinar X mengubah penyebaran ion-ion atmosfer. Perubahan ini mempengaruhi radio-radio di bumi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.